sih Mas mendirikan usaha ini itu apa? Gini, kita sebagai anak muda ya, otomatis lebih berpengalaman dalam segi pendidikan, dalam jangkauan. Itu gini, kenapa kita awal memulai usaha itu, kalau bisa kerja itu jangan sampai ikut orang lain, kalau bisa masyarakat. Gini, sebelumnya saya sedikit sharing itu, kamu kuliah itu jangan sampai pernah punya pandangan kamu jurusan PGSD. Saya harus kerja guru jadi guru itu jangan. Yang namanya kuliah itu sekedar apa? Itu jembatan untuk menjembatani kamu agar kamu ini dapat wawasan lebih banyak dalam ketika ijazahmu ini kapan dan kapan ada kegunaan gitu. Ibarat orang mau cari rumput, kamu udah bisa pakai sabit sama karungnya, tinggal nanti cari lahan di mana kamu menempatkan sesuai keinginan kamu atau sesuai kemampuan yang kamu miliki di situ. Soalnya saya sendiri dari lulusan TI Informatika angkatan 2013 itu dulu kuliah, malah awal pertama saya merintis usaha itu bawa 1 atau 2 item tempat barang saya taruh di kos teman saya. Habis kuliah cari pemasaran ke pasar satu dengan yang lain, contohnya dari Jepara, Mayong, Kalinyamat dan lain-lain, Demak, Gajah sampai Bintoro dan lain-lain. Itu kenapa? Saya tidak pernah pantang malu ketika saya ingin menjadi orang yang maju. Ketika kita punya lulus, punya ijazah, itu enggak semua anak kuliahan bisa terus bekerja. Jadi kalau bisa apa yang kita inginkan itu berdasarkan hobi. Terus terang kalau saya memang sukanya hobi di lapangan, dalam arti suka marketingan, pemasaran. Sambil berjalan apa yang kita lihat nanti sekiranya lingkungan kita ada yang mendirikan usaha apa, kita bisa masukkan ke sana, kita masukkan itu. Ya, Modal awalnya berapa Mas? gini, untuk modal awal itu saya dulu itu cuma 3 juta, katakanlah celengan yang namanya orang kan sedikit-sedikit menyisikan saku buat kita. Nah dulu saya melihat kanan kiri tetangga itu kan pada membuat kayak gini, kayaknya prospeknya kok bagus gitu. Cobalah saya untuk mengikuti jejak mereka. Nah di dalam perjalanan kalau kesah dari pekerja yang membuat UMKM kayak saya ini, satu dari bidang bahan baku kebanyakan tetangga nggak bisa lancar. Karena apa? Karena dia tidak bisa memasuk ke pabrik sendiri, dia hanya beli di tempat lapak atau tengkulak. Jadi dia kadang-kala ada, kadang-kala tidak. Terus yang kedua masalah gaji. Gaji itu kalau bisa, yang namanya orang bekerja sebagian sudah pada keluarga. Jadi itu diharapkan kalau bisa hari Sabtu ya Sabtu sore, kalau hari Minggu ya hari Minggu. Jadi kita tepat waktu. Nah, tetangga kebanyakan ada yang meleset. Contohnya biasa hari Sabtu, kadang-kala molor hari Senin sampai Selasa itu. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu kita perbaiki, terutama kita menerapkan satu, kita mencoba mencari bahan baku ke pabrik terlebih dahulu. Setelah bahan baku kita dapat di pabrik, otomatis di rumah kita sambil berjalan nanti 1 orang 2 orang karyawan lah. Tanpa kita mencari, kalau kita emang mengutamakan kejujuran, itu insya Allah dengan pekerja itu nanti dia sama-sama bilang ke temannya, ikut sana aja loh, kok bayarannya lancar, bahan bakunya lancar. Jadi orang yang diharapkan orang kerja itu, yang namanya orang ikut kerja, kadang kalau di elok ke bosnya dan apa itu lumrah hal wajar. Jadi yang kunci utama itu memang satu bahan baku, yang kedua masalah gaji. Kalau gaji tepat waktu, insya Allah pekerja juga nyaman, juga awet gitu. Sistem penggajiannya itu satu bulan Untuk apa sistem penggajian itu 1 minggu sekali, soalnya sistemnya bolong. Jadi per item ada harganya sendiri-sendiri, dari mulai yang kecil contohnya 30.000, yang besar 40, yang paling besar 50.000. Terus dari kita buat beberapa item, contohnya tas rantang itu toh yang dibuat ibu-ibu ke pasar, terutama tempat sampah yang sangat berguna bagi masyarakat. Nah dulu saya mengajukan judul skripsi dari dari universitas dulu juga gini, pemanfaatan limbah tali kapas yang semula tidak ada nilai jualnya, setelah kita proses ada nilai jualnya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dapat mengurangi sampah di bagian masyarakat gitu. Alhamdulillah tanpa ada kendala, banyak di asisi dosen sambil berjalan gitu. Soalnya kita mendirikan usaha benar-benar dari nol, bukan dari orang tua. Tidak lagi kalau
orang tua udah berjalan usaha, kita tinggal melanjutkan, itu ceritanya beda lagi gitu. Dulu saya ke sana ke sini, ke pasar yang satu ke pasar yang lain sama aja nggak laku. Ada kadangkala ada omongan baku yang kurang enak di pikiran, kadangkala ada juga yang sopan santun, itu mesti mengalami rintangan kayak gitu. Ibarat orang itu baru membabat alas, tapi setelah berjalan kayak gini otomatis orang itu akan memandangnya kok pena gitu, tinggal tidur, tinggal main HP, cukup barang sampai rumah, tinggal kirim barang gitu. Tapi dibalik itu kan ada perjalanan yang pahit lah katakanlah untuk mencapai ke sebuah proses UMKM itu berjalan di situ. 2 tahun terakhir ini kan pandemi sih Mas, COVID-19. Pernah mengalami kerugian sampai berapa Mas? Alhamdulillah selama COVID ini nggak mengalami penurunan, cuman kendalanya ya apa di bahan. Soalnya bahan itu kan berhubungan pabrik, itu kan limbah dari pabrik, jadi otomatis faktor impor ekspor barang yang di pabrik otomatis berkurang. Nah ya otomatis bahannya agak tersendat, jadi mungkin aja efeknya apa? Kenaikan harga, otomatis mau nggak mau kita harus mengikuti. Tapi dengan cara apapun, yang penting kita bisa menyiasati. Dalam arti kita bilang ke tempat pelanggan, Bu, ini harganya agak naik dikit, soalnya dari bahan bakunya kita naik. Jadi insya Allah bakul itu kita mengikuti kalau kita bisa meyakinkan dia. Cara pengelolaan keuangannya Mas, masih menggunakan manual atau udah modern? Menggunakan aplikasi? Untuk dulu di saat saya kuliah itu malah udah menggunakan aplikasi, tapi sekarang berhubung udah nggak kuliah, pekerjaan semakin banyak, soalnya aku nggak main satu item. Kadang-kala di pabrik ada karung, ini baru narik karung di Purwakarta, narik karung langsung tak oper ke pabrik, nanti tak kirim ke pabrik, nanti narik kawat tak kirim ke Klaten buat bahan baku hanger. Terus kadang-kala tak buat bahan baku dan cakar ayam bangunan ke Pejogo. Jadi sekarang memang malah lebih detail ke manualnya. Modal awalnya tadi kan sekitar 3 juta ya Mas. Terus keuntungannya itu dapat berapa? Untuk setelah usaha kita berjalan, yang namanya orang pertama kali usaha itu pasti yang kita dapatkan apa? Pasti rugi, nggak bakal untung. Nah dari kerugian disitulah kita bisa belajar sebagaimana kita menyiasati kerugian itu. Contohnya setelah kita berjalan ambil barang dari pabrik, dari segi bahan bakunya aja kan kita jual sesama tetangga yang membutuhkan sedikit-sedikit, katakanlah 2 kintal, 3 kintal sampai 1 ton. Kalau nggak laku kita proses sendiri. Per item itu katakanlah gini, nggak usah banyak-banyak, per item itu kita menghasilkan katakanlah 10.000 sampai 20.000 rupiah. 1 minggu, dalam arti kita bisa memproduksi dari 3 item itu kurang lebih 500 biji kali 10.000 otomatis 500 biji kali 10.000 otomatis kita sudah dapat 1 minggu 5 juta kali 1 bulan insya Allah ya cukup lah buat kehidupan kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Saya berpesan ketika Anda kuliah itu jangan sekali-kali pernah harus kerja di jurusan, dalam arti saya manajemen harus kerja di kantor pakai dasi atau pakai sepatu kantor pakai ini jangan. Kalau bisa ketika kamu sambil berjalan cari pekerjaan, belajarlah sekilas wirausaha, entah keunggulan kamu memanfaatkan media sosial dengan cara mendirikan shop atau apa. Saya punya teman cewek, itu teman kuliah malah, dia sampai sekarang sukses di dunia online. Karena apa? Dari kuliah aja emang dulu saya pernah menemani dia ambil dagangan di pasar Kliwon, nanti di online kan dikit-dikit cuma dapat untung berapa? 5.000, 3.000 rupiah, tapi dia tekuni secara berlahan. Sekarang apa udah berjalan, targetnya udah banyak, dia masuk ke kosmetik juga, ke lamaran dan lain-lain, itu juga masuk. Sampai dia ditarik perusahaan kerja di Bank Mega 1 bulan 5 juta saja dia ditolak, bahkan sampai omsetnya 1 bulan itu sampai 15 juta, itu seolah cewek. Itu justru saya malah paling suka cowok atau cewek ketika usaha remaja itu mendirikan UMKM atau wirausaha itu lebih suka daripada mengandalkan kerja ikut orang lain. Ibarat saya pernah punya guru itu dapat motivasi kayak gini, kamu sama-sama makan nasi, sama-sama anak sekolah juga, masalah uang bisa dicari. Kalau kerja bisa merintah orang, kenapa harus diperintah? Itu yang saya dapat motivasi sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita berwirausaha meskipun sedikit-sedikit kecil-kecilan
cukup lah buat kebutuhan rumah tangga dan enak. Kita pengen istirahat sewaktu-waktu juga nggak ada yang larang, ataupun itu pengen kumpul keluarga juga bebas. Beda kalau kita kerja contohnya ya di bank. Teman saya banyak yang di bank, ada yang pegang BRI, Mandiri terutama. Itu aja kalau Sabtu Jumat sore kadang-kala silaturahmi ke sini. Itu saya saling bercerita, terutama ketika bulan tanggal-tanggal tua 25 ke atas itu dia pada pusing soal apa? Memikirkan pembukuan rekap buku itu di akhir bulan kan laporan. Jadi dia kerja ditekan, kelihatannya orang memandang itu enak lah, pakai sepatu pantofel, pakai celana yang bagus, kerjanya dia sih, tapi apa dalam pikirannya itu berontak, dia tekanan karena gitu. Tadi kan Mas Muji menjelaskan ya kalau pemasarannya itu kan dari pasar ke pasar. Sekarang sudah ada media sosialnya buat promosi atau enggak? Gini, yang dulu waktu kuliah sebelum maraknya di Facebook ataupun Instagram, kita kan malah lebih itu memasarkan. Contohnya di aplikasi Bukalapak dulu kan ada OLX juga. Nah itu dulu. Tapi setelah lama-kelamaan orang itu semakin susah membuka aplikasi itu. Sekarang apa cukup pemasaran di Facebook, dalam arti kita ikuti Bapak jual beli online Demak, jual beli online Pati, sampai Kalimantan, Sumatera juga. Ini juga baru dapat proyek kirim ke Kalimantan juga. Dalam arti kita nggak usah ke sana jauh-jauh, cukup lewat jasa ekspedisi, per biji kena 50.000, nanti sampai sana pertama DP 50%, setelah sampai paketan kita fotokan kalau barang udah benar-benar sampai, udah kita video, lalu baru pelunasan. Berarti belum ada akun yang kayak di Instagram buat Belum offshore ada, belum. Soalnya kita langsung berbenturan di pasar. Beda kalau onlinean kayak baju dan lain-lain, kebanyakan yang menggunakan kan mayoritas anak muda. Otomatis kalau kita berbenturan di pasar itu kebanyakan ibu-ibu yang udah tua, Pak HP aja jarang pakai Android, otomatis kadang-kala jadul. Yang penting Nokia bisa buat apa biar buat SMS itu aja. Semisal nih Mas, itu kan kerajinan, itu kan bisa dibuat anyaman pakai nama sih. Iya. Misal dijadikan inovasi, ada permintaan dari konsumen, Mas Muji mau nggak menerima itu? Gini, untuk hal-hal yang kayak gini itu kita bisa membuat, cuman untuk tenaga kita yang kadang-kala masih bingung. Soalnya gini, orang bekerja kalau satu hari kebanyakan rata-rata dapat 100.000. Kalau kita kealihkan pekerjaan yang lain dan belum tentu dia dapat 100.000. Kadang-kala orang ini nggak mau, soalnya sistemnya borong. Jadi dia kalau satu hari bisa dapat 100.000, kalau kita alihkan pekerjaan otomatis dengan harga yang lebih tinggi, syukur-syukur dia satu hari dapat 120, 130, itu insya Allah dia mau. Tapi kalau ke barang yang belum pernah dibuat, otomatis kan nggak begitu punya labet ya, nggak punya barang itu nggak bisa jadi, otomatis kalau gaji di bawah pada nggak mau. Pernah banyak ditarik, cuman kadang-kala ada permintaan yang aneh-aneh gitu. Kalau permintaan kita biasa agak sepi, oke kita bisa buat nggak apa-apa, tapi otomatis kalau baru rame kayak gini ya mohon maaf kita belum bisa kayak Baik Mas, terima kasih ya. Penjelasannya. Banyak sih teh. Saya yang bulan Nama siapa? Siap. Mas. Sehari dua. Dapat dua, Dek. Maksudnya kita mendapatkan hasil berapa Mas? Rata-rata ya, Mas. 1.000. Sampean dapat hasil ya, rata-rata lah 400. Tapi pasti setiap hari masuk terus. Aku tergantung. Jangan Mbak, ya sistem borong kan kadang mangkat kadang sak gitu lah Mbak. Allah selone awake. Ya kemungkinan ya iso tak mangkat. Motivasi ikut sini apa? Kenapa kok nggak ikut tapi aja yang jelas bukan
soalnya ini pabrik lah iku tertekan banyak aturan misalkan saya kan nggak sekolah punya ijazah lah. Makasih ya Mas. Ya siap siap.